Selamat datang pada channel YouTube ini. Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang struktur mikroskopis testis dan juga proses pembentukan spermatozoa atau yang dikenal dengan spermatogenesis. Pertama akan dibahas tentang apa itu testis. Testis adalah salah satu komponen organ reproduksi dari pria yang lokasinya berada di dalam skrotum. Normalnya seorang pria memiliki 2 buah testis yang berlokasi di dalam skrotum. Skrotum sendiri adalah berupa kantung yang penyusunnya ada beberapa komponen, ada otot, ada jaringan ikat, kemudian ada juga kulit pada bagian luarnya. Skrotum memiliki peran sangat besar dalam menunjang fungsi dari testis, yaitu untuk membentuk spermatozoa. Karena skrotum bisa menyesuaikan kondisi di dalam testis sehingga sesuai untuk pembentukan spermatozoa. Skrotum bisa mengatur jarak testis dari tubuh sehingga bisa menjaga suhu yang tepat untuk terjadinya proses pembentukan spermatozoa. Skrotum juga memberikan perlindungan pada testis. Nah, apa peran dari testis? Yaitu ada 2 peran besarnya, yaitu yang pertama dalam fungsi untuk sebagai organ reproduksi adalah memproduksi sel yang disebut dengan spermatozoa. Jadi pada lokasi ini yang disebut dengan testis, spermatozoa diproduksi. Produksinya terjadi secara terus-menerus yang dimulai sejak pubertas. Nah, kemudian ada fungsi lagi yang sangat penting. Fungsi testis yaitu memproduksi hormon, yaitu hormon testosteron, yaitu hormon yang memberikan ciri-ciri seorang pria menjadi seorang pria. Artinya yang memberikan ciri-ciri seks sekunder pada pria. Misalnya tumbuhnya janggut, tumbuhnya kumis, tumbuhnya rambut pada area kemaluan, tumbuhnya rambut pada ketiak, kemudian pertumbuhan dari tulang, pertumbuhan otot, dan juga fungsi seksual seorang pria. Nah, testosteron juga diproduksi oleh salah satu sel yang berada di dalam testis. Sehingga jika kita review fungsi dari testis, yang pertama adalah untuk memproduksi spermatozoa, yang kedua adalah untuk memproduksi hormon yang disebut dengan hormon testosteron. Berikutnya kita lihat struktur dari testis. Nah, testis ini seperti sudah disebutkan berada di dalam kantung yang disebut dengan skrotum. Nah, testis bentuknya bulat lonjong, dimensinya kira-kira panjangnya 4-5 cm, kemudian tebal dan lebarnya sekitar 2,5-3 cm. Nah, testis pada bagian luarnya itu dilindungi atau dibungkus oleh jaringan ikat yang cukup tebal dan sangat kuat yang disebut dengan tunika albugenia. Nah, secara struktur tunika albugenia ini disusun oleh sabut-sabut kolagen yang cukup tebal. Nah, kemudian testis ketika kita amati bagian dalamnya itu disusun oleh ruangan-ruangan yang diberi atau dipisah-pisahkan oleh sekat yang disebut dengan lobuli testis. Di dalam lobuli testis ini dipenuhi oleh struktur berupa tabung yang disebut dengan tubulus seminiferus. Nah, struktur inilah yang sangat penting perannya dalam proses spermatogenesis yang nanti akan ditunjukkan pada slide berikutnya. Nah, jadi kalau dilihat di gambar ini, yang saya tunjuk adalah tubulus seminiferus yang berada dalam ruangan yang disebut dengan lobuli testis. Nah, setelah diproduksi spermatozoa, kemudian akan dihantarkan melalui saluran-saluran
nanti pada akhirnya akan ditampung pada struktur yang berada di luar testis tapi masih di dalam skrotum yang disebut dengan epididymis, yang nanti juga akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Nah, sebelum sampai ke epididymis, spermatozoa yang diproduksi di tubulus seminiferus harus melewati beberapa saluran, yaitu ada tubuli recti, kemudian ada rete testis di lokasi ini namanya lokasi mediastinum, di mana terjadi penebalan dari tunika albugenia, itu disebut dengan mediastinum. Di dalamnya ditemukan rete testis. Kemudian sebelum sampai ke epididymis melewati saluran lagi yang disebut dengan ductus efferent. Nah, semuanya itu disebut sebagai genital duct. Oke, kita lanjutkan. Nah, di bawah mikroskop ketika kita amati struktur dari testis, bagian dari testis, bagian dalamnya itu terlihat seperti ini. Gambar yang di sebelah kiri yang saya tunjuk ini pembesaran lemah, kemudian di sebelah kanan adalah pembesaran kuat. Nah, seperti tadi sudah ditunjukkan pada gambar sebelumnya, testis dipenuhi oleh struktur yang berupa tabung berkelok-kelok yang disebut dengan tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus ketika diamati di bawah mikroskop terlihat seperti gambar ini, yaitu berupa tabung. Karena dia berkelok-kelok maka bentuknya bervariasi. Ada yang bentuknya bulat seperti ini, ada yang agak lonjong ya. Ini menggambarkan bahwa tubulus seminiferus adalah bentuknya tabung berkelok-kelok. Kemudian di antara tubulus-tubulus ini dipenuhi oleh jaringan ikat longgar. Nah, terlihat sekali bahwa dia berupa tabung, artinya ada lumennya, ada lubang di tengahnya dan ada dindingnya. Nah, pada pembesaran yang lebih kuat itu akan terlihat komponen-komponen sel yang menyusun baik tubulus seminiferus maupun komponen yang berada di luar tubulus seminiferus. Perhatikan pada gambar ini adalah salah satu contoh potongan yang bagus dari tubulus seminiferus, di mana menunjukkan ada lumen, kemudian ada dindingnya. Nah, pada dinding ini bisa dilihat ada sel-sel. Nah, jadi dinding dari tubulus seminiferus disusun oleh sel-sel spermatogenik, yaitu yang dibawa sejak lahir, yang disebut dengan spermatogonia, yang nanti akan saya jelaskan pada saat menjelaskan spermatogenesis. Kemudian setelah seorang pria masuk usia pubertas, maka akan terjadi proses di sini sehingga ada keturunan dari sel-sel spermatogonia yang jenisnya baru, yang lebih matur, yaitu namanya spermatosit primer, spermatosit sekunder, kemudian ada namanya spermatid. Sehingga pada lapisan dinding tubulus seminiferus ditemukan ada banyak jenis sel spermatogenik, dari yang paling muda kemudian sampai yang paling matur, yang nanti pada akhirnya akan menjadi spermatozoa. Selain sel-sel spermatogenik, pada dinding ini juga ada sel yang disebut dengan sel Sertoli, yang nanti akan dibahas juga. Kemudian pada bagian luar dari tubulus seminiferus itu ditemukan ada jaringan ikat. Kemudian ada semacam sel yang mirip dengan sel-sel otot polos yang bisa berkontraksi untuk membantu pergerakan spermatozoa. Kemudian perhatikan pada bagian luar dari tubulus-tubulus ini. Kalau kita lihat pada gambar ada tubulus 1, 2, 3, 4, 5. Di antara tubulus-tubulus ini yang bisa kita lihat adalah jaringan ikat longgar. Kemudian ada pembuluh darah. Ini pembuluh darah. Nah, pada jaringan ikat longgar ini ditemukan sel-sel intersisil atau nama lainnya sel Leydig di area sini, yang fungsinya adalah memproduksi hormon testosteron yang nanti akan ditunjukkan gambarnya. Jadi hormon testosteron dihasilkan oleh sel-sel yang berada di area ini, yaitu area di luar tubulus seminiferus pada jaringan ikat longgar. Testosteron akan dikirim ke dalam tubulus seminiferus di sini untuk mengatur spermatogenesis.
dan juga dikirim melalui pembuluh darah yang ada di sini ke seluruh tubuh, sehingga bisa memberikan ciri-ciri seks sekunder pada seorang pria. Kita lanjutkan. Nah, ini struktur tubulus seminiferus yang lebih detail. Tadi sudah disinggung bahwa pada dinding dari tubulus seminiferus diisi oleh sel-sel. Kalau kita kelompokkan ada dua kelompok sel. Ada sel spermatogenik, yaitu mulai dari spermatogonia dan turunannya, spermatosit, primer, sekunder, kemudian spermatid dan spermatozoa. Dan ada sel penyokong yang disebut dengan sel Sertoli. Nah, sel Sertoli ini tidak berperan dalam menghasilkan spermatozoa atau tidak akan menjadi spermatozoa, tapi dia berperan untuk menyokong pertumbuhan dari sel spermatogonia sampai menjadi spermatozoa. Jadi perannya sangat penting, yaitu melindungi, memberi makan, dan banyak sekali fungsi-fungsi dari sel Sertoli. Kemudian perhatikan ini, di sekitar dari dinding tubulus seminiferus ditemukan sel-sel yang tadi saya sebutkan sel Leydig atau sel interstisil pada lokasi di luar tubulus seminiferus pada jaringan ikat longgar, dan di dekat dari sel Leydig itu biasanya ditemukan pembuluh darah yang sangat banyak, karena sel Leydig ini juga termasuk sel endokrin, yaitu penghasil hormon yang nanti akan dikirim ke seluruh tubuh. Nah, sel yang tadi saya sebutkan mirip dengan otot polos atau sel-sel yang bisa berkontraksi adalah sel mioid. Itu lokasinya pada dinding dari tubulus seminiferus yang bisa membantu pergerakan dari sel-sel spermatozoa. Karena sel spermatozoa yang dihasilkan pada dinding ini ketika dilepaskan itu belum bisa berenang, sehingga perpindahannya membutuhkan jasa dari sel Sertoli yang menghasilkan cairan, kemudian gerakan dari silia pada tadi yang saya sebutkan pada sel-sel yang melapisi dinding genital duct, mulai dari tubuli recti, kemudian reter testis dan ductus efferent, dan juga ada peran dari sel mioid. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini menggambarkan sel Sertoli yang menjadi salah satu komponen sel yang berada pada dinding tubulus seminiferus. Sel Sertoli ini adalah sel kolumner yang cukup besar yang fungsinya untuk menyokong pertumbuhan dari spermatogonia sampai menjadi spermatozoa. Spermatogonia, kalau kita lihat posisinya pada dinding dari tubulus seminiferus, berada pada bagian paling luar atau paling bawah. Nah, sel ini dibawa sejak lahir, sehingga dikenali oleh sistem imun tubuh sehingga tidak akan diserang. Nah, ketika spermatogonia bertransformasi menjadi spermatosit primer kemudian sekunder, itu menjadi sel yang asing bagi sistem imun tubuh. Nah, sehingga bisa diserang oleh sel-sel darah putih. Nah, itulah peran penting dari sel Sertoli, yaitu membuat semacam barrier di sini yang disebut dengan blood testis barrier, sehingga sel darah putih tidak bisa menyerang turunan dari spermatogonia. Kalau terjadi penyerangan itu, maka seorang pria praktis tidak akan menghasilkan spermatozoa atau mandul. Nah, banyak sekali fungsi dari sel Sertoli bisa dilihat pada slide, yaitu menyediakan nutrisi dari sel-sel yang sedang tumbuh, ya, kemudian membentuk barrier yang tadi saya sebutkan, blood testis barrier, barrier darah testis, kemudian memakan sisa-sisa dari sel yang tidak terpakai, karena banyak sekali sitoplasma dari spermatid yang nanti akan dilepaskan ketika dia bertransformasi menjadi spermatozoa. Kemudian mensekresikan cairan yang membantu pergerakan dari spermatozoa, menghasilkan inhibin yang nanti akan membantu mengatur kadar hormon yang normal, kemudian menghasilkan apa yang disebut dengan androgen binding protein ABP yang fungsinya adalah mengikat testosteron supaya kadarnya tetap tinggi di dalam tubulus seminiferus, karena sangat penting untuk fungsi spermatogenesis. Nah, jadi kalau kita lihat, maka sangat penting fungsi dari sel Sertoli dalam mensukseskan spermatogenesis. Nah, ini gambar dari sel Leydig, tadi sudah disinggung. Sel Leydig adalah sel endokrin yang berada pada jaringan ikat longgar yang
berlokasi di luar dari tubulus seminiferus. Ini adalah sel Leydig. Dan biasanya di dekatnya ada banyak pembuluh darah untuk menghasilkan untuk mengalirkan produk dari sel Leydig, yaitu berupa testosteron, ke seluruh tubuh. Kemudian juga dikirim ke dalam tubulus seminiferus di sini dan diikat oleh produk dari sel Sertoli yang disebut dengan androgen binding protein atau protein pengikat androgen atau testosteron. Ini juga bisa diperhatikan lagi sel-sel tadi, spermatogonia, kemudian spermatosit primer, spermatosit sekunder itu jarang bisa dilihat karena umurnya pendek dan dia dengan cepat berubah menjadi spermatid, kemudian akan menjadi spermatozoa. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pembentukan spermatozoa yang terjadi di dalam tubulus seminiferus, khususnya pada dinding dari tubulus seminiferus. Jadi seorang pria sejak kelahirannya dari masa embrio sudah membawa benih, sel-sel benih yang disebut dengan spermatogonia atau spermatogonium. Spermatogonia ini tetap akan diem, tidak berkembang sampai seorang pria mengalami masa pubertas. Ketika memasuki usia pubertas, spermatogonia itu mulai membelah, mitosis, menghasilkan 2 sel, 4 sel, 8 sel, dan seterusnya. Jadi dari satu sel menghasilkan banyak sel. Kemudian sel-sel itu selain membelah juga akan berkembang menjadi sel jenis baru yang disebut dengan spermatosit. Awalnya namanya spermatosit primer, kemudian akan berkembang menjadi spermatosit sekunder dan berkembang menjadi spermatid. Nah, nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Jadi dari spermatogonia membelah, mitosis menghasilkan sel yang banyak, kemudian berkembang menjadi spermatosit. Nah, setelah menjadi spermatosit, pembelahannya itu disebut dengan meiosis, yaitu pembelahan reduksi, yaitu selnya berkurang jumlah kromosomnya, yang tadinya kromosomnya double, sepasang-sepasang, kemudian menjadi kromosom yang setengahnya saja, atau disebut dengan sel haploid, yang nanti pada proses fertilisasi akan bertemu dengan oosit atau sel telur yang juga memiliki kromosom yang haploid atau jumlahnya setengah, sehingga setelah digabung menjadi kromosom yang jumlahnya lengkap, dan setelah itu dia akan berkembang menjadi embrio. Nah, proses ini terjadi terus-menerus sejak seorang pria pubertas sampai akhir hayatnya, walaupun nanti ada penurunan seiring dengan usia. Nah, jadi lanjutkan ceritanya. Setelah terbentuk spermatosit, maka terjadi pembelahan reduksi. Bisa dilihat pada gambar ini, juga digambarkan kromosomnya, ada istilahnya 2N, yaitu sel diploid, ya. Kemudian pembelahan pertama menghasilkan spermatosit sekunder. Kemudian pembelahan berikutnya yang kedua menghasilkan spermatid ini. Nah, setelah terbentuk spermatid tidak ada lagi pembelahan. Yang ada adalah nanti perubahan bentuk dari sel. Dari sel yang bentuknya bulat menjadi sel spermatozoa, seperti yang kita kenal, yaitu sel dengan kepala yang lancip dan memiliki ekor. Prosesnya namanya spermiogenesis, nanti akan ditunjukkan pada gambar berikutnya. Jadi pahami bahwa spermatogenesis, pembentukan spermatozoa, terjadi di dinding tubulus seminiferus yang melibatkan proses pembelahan sel spermatogonia pada awalnya menjadi sel yang jumlahnya banyak. Kemudian sel tersebut berkembang menjadi sel jenis baru, yaitu spermatosit primer. Kemudian dia akan membelah reduksi sehingga terjadi pengurangan jumlah kromosom menjadi spermatosit sekunder dan kemudian menjadi spermatid. Setelah spermatid tidak ada pembelahan lagi. Yang berikutnya terjadi adalah spermiogenesis. Nah, dari penjelasan ini kita bisa paham kenapa seorang pria itu bisa menghasilkan sangat banyak spermatozoa, karena jumlahnya sangat banyak yang dikeluarkan saat ejakulasi. Jumlahnya ratusan juta. Jadi bisa dihasilkan ratusan juta per hari. Karena prosesnya adalah tadi ada pembelahan dari satu sel menghasilkan banyak sel.
Nah, kemudian berikutnya ini adalah proses pematangan ya dari spermatid. Setelah itu tidak ada lagi pembelahan, yang ada adalah perubahan bentuk. Kenapa perubahan bentuk ini penting? Karena spermatozoa ketika tidak dirubah bentuknya, dia sama sekali tidak akan bisa, pertama nggak bisa mencapai sel telur, karena sel telur yang dibawa oleh wanita biasanya dilepaskan saat ovulasi, kemudian akan diam pada tuba Fallopi atau oviduct dan menunggu di sana. Nah, spermatozoa itu paling jauh bisa dilepaskan di area fornik atau dekat dengan serviks ketika terjadi ejakulasi saat hubungan seksual. Jika tidak ada perubahan bentuk dari spermatozoa, yaitu tidak memiliki alat gerak, maka dia tidak akan bisa mencapai oosit. Kemudian ketika kepalanya terlalu besar, maka dia walaupun bisa mencapai oosit, tidak akan bisa membuahi karena susah memasukkan kepalanya menembus dinding dari oosit. Dan oosit dindingnya itu juga dilindungi oleh struktur lain, yaitu ada zona pellucida dan corona radiata, yang nanti mungkin saya bahas pada kesempatan lain ketika membahas organ reproduksi wanita. Dan itu harus ditembus oleh enzim khusus yang ada di kepala dari spermatozoa. Sehingga apa yang bisa kita lihat perubahan dari spermatid sehingga menjadi spermatozoa adalah yang pertama perubahan dari bentuk kepala. Jadi ada pemadatan materi genetik yang dibawa oleh kepala dari spermatozoa menjadi lebih padat, bentuknya lebih lancip. Kemudian di ujung dari kepala tersebut ada struktur yang disebut dengan akrosom, yang isinya adalah enzim-enzim yang bisa mencerna protein khusus yang melindungi oosit sehingga bisa menembus dan memasukkan kepalanya saat fertilisasi. Kemudian akan terbentuk alat gerak yang disebut dengan flagel. Jadi seperti ekor yang nanti bisa dipakai untuk berenang. Kemudian flagel ini untuk berenang itu butuh energi yang dihasilkan oleh ATP, dan itu pun dibuat atau terbentuk pada area tengah atau middle piece di mana terkumpul mitokondria. Nah, mitokondria ini akan menghasilkan ATP dengan bahan yang disuplai oleh kelenjar yang dihasilkan oleh seminal vesicle atau vesicula seminalis yang saya akan bahas pada kesempatan lain ketika membahas proses pembentukan air mani nanti. Jadi kita sekarang fokus membahas spermatozoa. Nah, kemudian ada dua jenis spermatozoa, ada spermatozoa X, ada spermatozoa Y. Nah, secara bentuk atau morfologi tidak ada perbedaan antara keduanya, walaupun ada beberapa buku yang menyebutkan karakteristiknya berbeda. Nah, yang jelas berbeda dari kedua jenis spermatozoa itu adalah kandungan materi genetiknya. Jadi spermatozoa Y, spermatozoa Y yaitu membawa kromosom Y di kepalanya, kemudian spermatozoa X membawa kromosom X pada kepalanya, sedangkan oosit itu hanya membawa kromosom X. Nah, itulah yang menentukan jenis kelamin nanti bayi yang akan terbentuk. Ketika spermatozoa Y ketemu sel telur yang membawa kromosom X, maka kromosom bayi akan menjadi XY, itu akan menjadi pria. Kemudian ketika kromosom Y yang dibawa oleh oosit ketemu dengan sperma yang jenisnya yang X ketemu dengan X, maka embrio yang terbentuk kromosomnya XX, itu akan menjadi seorang wanita. Jadi nggak ada perbedaan secara morfologi, tapi ada perbedaan karakteristik. Nah, bentuk sperma juga beda-beda ya, tidak semua berbentuk sempurna seperti ini. Ada yang kepalanya dua, ada yang ekornya dua ya. Selain bentuk juga karakteristik spermanya bisa beda-beda. Ada yang larinya cepat, ada yang sedang, ada yang lambat, dan semua itu nanti akan mempengaruhi kesuburan seorang pria. Dipengaruhi oleh jumlah ya, kemudian bentuk morfologi dari spermatozoanya, kemudian karakteristik spermatozoanya, termasuk yang tadi kecepatan berenangnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ya transformasinya diperjelas lagi ya, yang disebut dengan spermiogenesis, yaitu
yaitu kepala sperma ukurannya mengecil ya menjadi pipi, terbentuk akrosom yang berisi enzim-enzim yang tadi sudah dijelaskan yang bisa menembus bagian luar dari oosit termasuk corona radiata dan zona pellucida. Kemudian bagian tengahnya mengandung mitokondria atau diisi oleh mitokondria yang nanti akan menghasilkan ATP karena ada suplai gula dari salah satu kelenjar yang membentuk air mani. Kemudian ada ekor yang untuk bergerak sehingga terbentuklah sperma seperti ini ya. Nah kemudian sedikit diceritakan pengaruh hormon pada proses spermatogenesis ya. Ini gambar ya bagaimana interaksi antara testis kemudian dengan kelenjar yang di atasnya, yaitu ada hipofisis kemudian ada hipotalamus di sini. Jadi pahami bahwa testis itu juga merupakan salah satu kelenjar yang ada di tubuh pria yang menghasilkan testosteron. Ya, jadi testosteron dihasilkan oleh sel Leydig, jadi sudah disebutkan ya. Kemudian testosteron akan dikirim ke seluruh tubuh, di samping bekerja di testis sendiri, kemudian akan memberikan feedback negatif ke hipofisis. Jadi untuk mengatur kadar normal dari testosteron jangan sampai terlalu tinggi ya. Kemudian akan mengatur nanti hormon yang dihasilkan oleh hipofisis, yaitu khususnya LH. Jadi LH ini mengatur sel Leydig untuk memproduksi testosteron. Kemudian sel Sertoli tadi saya sudah sebutkan, itu menghasilkan inhibin yang nanti juga bisa memberi negatif feedback atau feedback negatif ke hipofisis anterior untuk menghasilkan FSH. Nah, kemudian berikutnya FSH itu bisa mengatur fungsi dari sel Sertoli. Jadi ada semacam interaksi yang mengatur agar kadar-kadar hormon di tubuh pria, di wanita juga sama kejadiannya, bisa berada dalam batas-batas normal. Nah, berikutnya saya akan sedikit singgung tentang epididymis. Jadi spermatozoa yang tadi sudah saya ceritakan dihasilkan di tubulus seminiferus. Prosesnya namanya spermatogenesis, yaitu ada proses pembelahan mitosis, kemudian ada meiosis, pembelahan reduksi. Dari satu sel dihasilkan banyak sel. Kemudian setelah menjadi spermatozoa, ternyata dia belum bisa untuk berenang. Jadi belum bisa berenang, maka perpindahan dari spermatozoa dari tubulus seminiferus yang di sini melewati beberapa ductus tadi sudah saya sebutkan, tubuli recti, kemudian reter testis dan ductus efferens, yang kemudian akan ditampung di struktur namanya epididymis. Itu terjadi secara pasif. Jadi dengan bantuan dari cairan yang dihasilkan oleh sel Sertoli, kemudian terjadi pergerakan silia yang melapisi ductus-ductus yang tadi saya sebutkan, spermatozoa kemudian akan sampai di epididymis. Jadi bayangkan bahwa proses pembentukan spermatozoa itu terjadi secara kontinu, terjadi secara terus-menerus, dan spermatozoa itu hanya akan dikeluarkan ketika terjadi ejakulasi. Jadi ketika dia diproduksi terus-menerus, maka dia akan ditampung di epididymis, yaitu struktur yang berupa tabung yang cukup panjang, kira-kira panjangnya 1 meter. Jadi ini berupa tabung yang nanti akan menampung produk spermatozoa. Jadi spermatozoa yang ditampung pada struktur ini jumlahnya sangat banyak. Nah, kemudian di dalam epididymis ini spermatozoa akan mengalami pematangan lebih lanjut ya. Dia akan diam di sini sampai beberapa minggu. Kemudian perhatikan gambar ini, dari epididymis dia akan berlanjut menjadi vas deferens. Jadi ketika terjadi aktivitas seksual, spermatozoa akan ditransport dari epididymis kemudian ke vas deferens yang nanti akan digabung dengan cairan yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar aksesori dan nanti akan mengalami ejakulasi. Nanti yang keluar kita sebut sebagai air mani atau bahasa Inggrisnya semen. Jadi pahami bahwa air mani yang keluar itu adalah gabungan sel yang dikeluarkan dari epididymis, kemudian produk dari aksesori gland, yaitu kira-kira prostat, seminal vesicle, dan juga bulbo uretral.
Nah, ini gambar dari struktur epididymis. Jadi berupa tabung ya. Epitelnya kalau diperhatikan jenisnya adalah epitel kolumner berlapis semu dengan stereosilia. Jadi punya silia, rambut-rambut di permukaannya tapi tidak bisa bergerak, yang tujuannya hanya untuk memperluas permukaan. Kemudian bagian luarnya ada otot polos yang cukup tebal yang membantu pergerakan sperma dari satu lokasi di epididymis ke lokasi berikutnya. Nah, kemudian perhatikan bagian tengah atau bagian dalam dari epididymis ini penuh dengan spermatozoa. Ini sampai kalau dilihat di bawah mikroskop itu sampai gelap karena penuh dengan spermatozoa. Spermatozoa akan diam di sini selama beberapa minggu dan jumlahnya sangat luar biasa banyak. Oke, kita lanjutkan beberapa fakta menarik dari spermatogenesis ya. Jadi untuk kesempatan kali ini sampai sana saya menjelaskan bahwa spermatozoa itu akan diproduksi di tubulus seminiferus, kemudian akan ditampung di epididymis dan akan dimatangkan dalam waktu beberapa minggu. Pada kesempatan berikutnya akan saya jelaskan tentang proses pembentukan air mani, yaitu pencampuran spermatozoa dengan produk dari accessory gland yang nanti akan dikeluarkan dalam proses yang kita sebut dengan ejakulasi. Nah, ada beberapa fakta menarik tentang spermatogenesis yang mungkin perlu diketahui. Yang pertama adalah bahwa proses pembentukan spermatozoa dari spermatogonia sampai menjadi spermatozoa itu proses yang panjang, membutuhkan waktu kira-kira 64 hari. Nah, kemudian fakta berikutnya yang tadi sudah saya singgung juga bahwa seorang pria dewasa itu menghasilkan spermatozoa dalam jumlah yang sangat banyak setiap harinya. Jadi kira-kira bisa dihasilkan minimal atau kurang lebih 100 juta spermatozoa, bahkan bisa lebih. Nah, tapi yang menarik adalah untuk proses fertilisasi ternyata dibutuhkan hanya 1 spermatozoa. Nah, kenapa yang diproduksi atau dikeluarkan sangat banyak? Mungkin untuk proses seleksi. Jadi spermatozoa yang terbaik yang nanti akan bisa melakukan fertilisasi pada oosit atau sel telur. Nah, berikutnya bahwa spermatozoa terjadi pada suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan suhu tubuh. Tadi sudah saya singgung bahwa itulah peran penting dari skrotum yang bisa mengatur posisi dari testis, mengatur jaraknya dari tubuh, sehingga bisa mengatur suhu yang tepat untuk proses spermatogenesis. Dan ini juga memberi kita penjelasan bahwa ketika testis berada dalam suhu yang tinggi secara terus-menerus, maka proses spermatogenesis akan terganggu. Contohnya adalah seorang pria yang terbiasa memakai celana yang sangat ketat sehingga memaksa testis selalu menempel pada tubuh. Itu tidak baik karena nanti akan menyebabkan suhu di testis agak lebih tinggi dari seharusnya. Atau kebiasaan misalnya memangku laptop, karena pembuangan panas dari laptop itu biasanya ke arah bawah dan itu akan bisa menyebabkan suhu pada testis meningkat dan akan mengganggu proses spermatogenesis. Dan fakta berikutnya adalah bahwa tadi sudah disinggung juga, spermatogenesis terjadi terus-menerus dari seorang pria pubertas sampai akhir hidupnya, walaupun terjadi penurunan seiring dengan usia. Ini yang membedakan dengan wanita yang akan saya jelaskan pada kesempatan lain, bahwa seorang wanita itu sudah ditetapkan memiliki sel telur jumlahnya tertentu, kemudian dia akan terus berkurang seiring dengan waktu sampai jumlahnya sangat sedikit sehingga seorang wanita nanti akan mengalami apa yang disebut dengan menopause. Nah, itulah apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang struktur histologi dari testis, kemudian proses spermatogenesis. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan atau membuat lebih jelas tentang topik ini. Jika ada pertanyaan tentang hal ini bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak, dan jika dirasa apa yang saya informasikan ini berguna, maka jangan lupa untuk lakukan subscribe, kemudian diberi like, dan jangan lupa untuk di-share.
Terima kasih, sampai bertemu di video-video berikutnya.